tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Wilhelmina Sedionedabang, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Flores Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu sendiri mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Kebiasaan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Hal ini mengakibatkan siswa merasa jenuh dan kurang berkonsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Yang keempat, saya hanya mentransfer materi pelajaran, dan ketuntasan dalam pembelajaran lebih penting daripada saya memahami karakter murid. Yang kelima, saya hanya melihat dari aspek kognitif saja. Jika nilai muridnya sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, saya menganggap bahwa pembelajaran itu sudah berhasil. Yang keenam, saya hanya meminta murid menghafal materi, sehingga berdasarkan hasil analisis, saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan saja pada aspek kognitif, melainkan juga pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, saya harus menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, saya hanya bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keempat, saya harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati menghadapi perbedaan karakter siswa. Yang kelima, sebelum memulai pembelajaran, saya harus memperbiasakan diri untuk mempelajari karakter murid masing-masing. Yang keenam, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya.
yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, saya menerapkan model pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dalam pembelajaran, saya tetap menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada. Arti Ingarsa Sungtulada yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Siswa akan melakukan apa yang dicontohi oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka siswa akan baik pula perilakunya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yang artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para murid dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Bila guru berada di antara siswanya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Jika guru selalu memberikan semangat kepada siswanya, maka siswa akan lebih giat karena mereka merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya, sehingga anak selalu memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ketiga Tutwuri Handayani ini bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya-karya anak didiknya. Demikianlah pemaparan materi singkat saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Salam hormat dari saya, Wilhelmina Sedionedabang SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.